Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya Meliana Damayanti. Semoga teman-teman sehat selalu. Hari ini kita akan bahas tentang hukum waris bagian 1 gitu ya. Nanti akan ada bagian 2 yang mulai masuk ke rumus-rumusnya. Tuh, baik. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa dulu. Semoga dimudahkan semuanya. Berdoa dipersilahkan. Baik, sekilas tentang hukum waris dalam Islam, yaitu hukum waris ini biasanya disebut sebagai faraid, adalah merupakan hukum fardu kifayah, yaitu dalam rangka membagi harta peninggalan pewaris yang beragama Islam dengan hukum Islam atau faraid adalah wajib ain, gitu ya. Mempelajarinya fardu kifayah, tetapi membaginya dengan hukum Islam, membagi waris dengan warisan dengan hukum Islam adalah fardu ain, gitu ya. Dasarnya dalam hadis riwayat Muslim dan Abu Daud, bagilah harta warisan kepada ahli waris menurut kitabullah. Harta peninggalan, ini termnya ya, terminologinya. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya dalam keadaan bruto, dalam keadaan total, masih kotornya juga, ada hutangnya dan sebagainya gitu ya. Kemudian harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat. Kemudian ada juga harta bersama, adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama tanpa mempersoalkan atas nama siapa. Nah, ini bagannya. Jadi suami dia punya harta bawaan sendiri, kemudian juga istri ada juga harta bawaan istri, misalnya dari orang tuanya sang istri dapat kalung, perhiasan dan sebagainya, maka itu adalah harta istri, gitu ya. Nanti juga ada harta perkawinan setelah mereka mencari harta tersebut dengan misalnya harta perkawinan itu misalnya gini, beli motor dengan biaya separuh dari istri, separuh dari suami, maka itu menjadi harta perkawinan, harta bersama. Ada harta warisan suami, itu harta perkawinan dengan hak dia sebagai suami, dan juga harta bawaan suami itu adalah harta warisan dari suami. Sementara harta warisan dari istri itu adalah harta bawaan istri dan juga harta dari harta perkawinan. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris yaitu mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman selesai. Dia mengurus jenazah sampai pemakamannya selesai. Kemudian yang kedua, menyelesaikan hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang. Kalau punya orang ngasih hutangan gitu ya, maka piutang itu jadi ditagih lah ya. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan wasiat pewaris. Kemudian membagi harta warisan di antara ahli waris. Kemudian tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya. Ini maksudnya ya yang sesuai dengan kemampuan jumlahnya aja. Ya. Kemudian syarat menjadi ahli waris. Orang yang mempunyai hubungan darah. Ini teman-teman bisa baca ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Jadi ada kelompok 1, kelompok 2, golongan 1
dari golongan laki-laki gitu ya, ayah, anak laki-laki, paman, kakek gitu. Kemudian dari golongan perempuan, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. Kemudian kelompok ahli waris menurut hubungan perkawinan, duda dan janda gitu ya. Kemudian apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan waris hanyalah anak, ayah, ibu, janda, dan ataupun duda ya. Kemudian beragama Islam. Jika non-muslim maka tidak berhak mendapatkan harta warisan. Untuk memberikan keadilan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan jurisprudensi nomor 51 tanggal 29 September 1999 yang pada prinsipnya memutuskan bahwa anak kandung yang pindah agama mendapatkan wasiat wajibah gitu ya. Nanti kita bahas ini ya, wasiat wajibah. Kemudian tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ya, karena beberapa sebab dia bisa jadi terhalang menjadi ahli waris berdasarkan putusan yang berketetapan hukum. Misalnya telah memfitnah gitu ya. Kemudian telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewaris. Macam-macam ahli waris, ada jabil hudud, adalah mereka yang mendapat bagian warisan secara pasti, ayah, ibu, anak perempuan, janda atau duda ya, anak laki-laki juga dapat gitu ya. Kemudian asobah, mereka yang mendapatkan sisa harta warisan setelah dibagi kepada jabil furud. Kemudian mawali, mereka yang menjadi sebagai pengganti dari ahli waris asli yang telah meninggal sebelum pewaris. Ya. Misalnya kakek meninggal tapi anaknya sudah meninggal tapi dia punya cucu, maka cucunya itu ya yang mendapat warisan atas nama menggantikan ayahnya. Di antara ahli waris yang sering menjadi asobah adalah anak laki-laki atau anak perempuan bersama anak laki-laki, cucu laki-laki atau cucu perempuan bersama cucu laki-laki ya, ayah, kakek, kemudian saudara laki-laki, saudara perempuan yang bersama saudara laki-laki seayah atau saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah. Nah, ahli waris mawali itu ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Ini sudah saya jelaskan ya sebelumnya. Kemudian hasil ijtihad para ulama Indonesia dalam kompilasi hukum Islam KHI bagian anak perempuan menurut surat An-Nisa ayat 11 dan pasal 176 KHI. Jadi teman-teman paling tidak punya ini ya, PDF-nya terkait kompilasi hukum Islam, bahwa bagian perempuan separuh dari bagian anak laki-laki. KHI memberikan alternatif dalam pasal 183 bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Ini juga pembagian harta warisan berdasarkan musyawarah membuka kesempatan bagian anak perempuan sama dengan anak laki-laki. Ya, tapi kalau secara hikmahnya itu laki-laki mendapat 2 bagian karena dia juga punya amanah yang lebih dibandingkan anak perempuan. Kemudian hak anak angkat. Ya, anak angkat bukan ahli waris, tetapi dia akan mendapat wasiat asal tidak melebihi 1/3 dari harta warisan. Ya. Atau tidak melebihi atau sama dengan bagian anak perempuan. Ya. Pasal 209 ayat 2 KHI menyampaikan bahwa
Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah. Banyaknya itu sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Kemudian juga ada orang tua angkat. Nah, sama juga. Orang tua angkat bukan ahli waris, maka dia juga mendapatkan keadilan melalui wasiat asal tidak melebihi sepertiga dari harta warisan. Ya. Nah, hibah terhadap anak. Hibah itu hadiah. Hibah orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan. Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli waris. Ini sering terjadi di kampung ya. Jadi ada biasanya orang-orang yang sudah lama tinggal di kampung, dia punya tanah besar, tanah luas gitu ya. Nah, ketika di penghujung sakitnya, itu akan ada orang-orang yang mendekati untuk minta tanahnya itu diwakafkan. Nah, tetapi kalau sudah kondisinya seperti ini, harus mendapat juga persetujuan dari ahli warisnya. Kalau dia nggak mendapatkan persetujuan, maka nggak bisa itu diklaim sebagai tanah hibah atau tanah wakaf. Gitu ya. Dan ini harus hati-hati, makanya kalau kita punya orang tua, gitu ya, kemudian sudah sepuh, sudah sakit, maka hati-hati ini.